Ya, untuk yang baru bergabung, selamat datang ya di kelas Halo Deutsch Ramadan. Yang baru bergabung, episode-episode sebelumnya tersedia di YouTube ya, bisa dipelajari mandiri. Tersedia juga kalau untuk yang lebih lengkapnya ada di grup Telegram ya. Materinya fleksibel, selalu ada pembahasan materi dasar ya, jadi bisa tonton yang mana aja. Yang bisa nyalain kameranya, tolong dinyalakan ya supaya lebih interaktif, supaya saya nggak sendirian. Kalau di tempatnya lagi berisik, mikrofonnya bisa dimatikan, nanti bisa dinyalakan lagi ya kalau dibutuhkan. Oke, langsung aja ya kita melengkapi materi beberapa episode sebelumnya ya, preposition. Yang baru mulai dari nol, nanti kalau ada yang tidak dipahami langsung ditanyakan aja. Fokusnya bisa di kosakata ya. Kalau untuk yang baru belajar, bisa kenalan dulu dengan kosakata dalam bahasa Jerman. Hmm, Oke ya, kita di episode 14. Oke, saya infokan dulu ya untuk kelas kami periode Maret ya, kelas berbayar kami akan segera dimulai ya di pertengahan bulan. Kalau ada yang mau ikutan masih bisa nyusul. Ada beberapa pilihan jenis kelas ya, nanti bisa dibaca-baca, bisa ditanyakan ke admin kalau ada yang diminati. Oke, kita ke preposition ya, kata depan ini grup yang ketiga. Di episode sebelum-sebelumnya itu sudah sempat dibahas ya, ada yang harus selalu datif kalau kalian gunakan ini ya, ikut aturan datif. Nah, nanti yang baru yang belum tahu, nanti kita coba lihat ya apa itu datif. Sudah juga yang grup yang ketiga ini ya, kalau gunakan yang paling kanan harus ikut aturan akusatif. Kali ini kita ke grup yang tengah. Ini bisa datif, bisa akusatif ya, bisa dua-duanya. Hmm, Oke, langsung aja ya. Jadi untuk yang grup tengah ini ada 9 pas dan untuk tempat semua. Jadi ini berfungsi untuk keterangan tempat ya atau keterangan posisi. Kita coba langsung dari an. Ada yang sudah belajar apa itu an? Apa artinya? Nih, kalau di gambar pria itu berada di sebelah Bawah mananya? Selain di bawah, menggantung ya, di pada atas. ini sih agak tidak bisa diterjemahkan ya. Yang Oh penting iya, kalian paham maksudnya. Pokoknya ada benda vertikal, ada benda tegak lurus. Nah, ini kalau ada sesuatu di depannya, nah itu an. Ya, bisa diartikan pada, bisa juga diartikan di depan. Cuman nanti ada juga ya di depan yang lain ya. Jadi kira-kira ya bisa pada atau bisa di. Kemudian ada auf. Apa auf? di atas, Di Atas. atas, Kalau über, di atas tapi posisi melayang. Oh, ya atas tidak melayang ya. Ada dua di sini di atas atau ke atas. Tidak menempel. Lawannya di bawah apa di bawah? Unter. Unter. unter, Nah, unter, dia yang unter. bawah ya. Mhm. For Di depan, lawannya Inter, di belakang, hinter. Belakang ya. Kemudian ada in apa in? di dalam, Di dalam, dalam, Dalam atau di dalam, ke dalam. Neben, di di samping, samping, di samping. samping, Terakhir swischen, di di antara, antara, di antara. antara. Jadi ada 9 dan di sini untuk keterangan posisi atau keterangan tempat. Kalau di materi kemarin sempat dipelajari ya keterangan tempat di mana. Ini lebih detail lagi ya di sebelah mana. Di belakangnya rumah. Kalau kemarin kan hanya di dalam rumah ya. Kali ini bisa diperdetail. Bisa di belakang rumah, di depan rumah, di atas rumah. Ada yang masih bingung artinya? Sudah jelas artinya?
Paling tadi ini hati-hati ya an ya. Ini untuk benda yang vertikal ya. Misalnya ini ada tebing, pohon juga, pokoknya yang bendanya vertikal. Apalagi ya dinding, tebing, pohon, tembok ya. Pokoknya kalau ada yang vertikal, jendela. Kalau ada sesuatu depannya kita bilangnya kan bukan di atas, tapi bilangnya nih ya an ya. Itu. Kemudian tadi di sini sudah dibahas ya ini masuknya grup yang fleksibel ya bisa datif bisa akusatif. Bedanya apa? Ya ini saya tulis langsung rumusnya ya. Bedanya kalian kalau mau bilang di mana dan kemana ya. Kalau mau bilangnya di dalam, contohnya ya di dalam, nanti harus in ya wesel preposition tambah aturan datif. Kalau di, kalau ke kalian gunakan salah satu dari ini ya wesel preposition ini. Kemudian setelahnya harus ikut aturan akusatif ya. Datif akusatif itu maksudnya apa? Kita coba lihat sekilas ya. Ya ini contohnya. Saya, apa saya bahasa Jermannya? Ich, Ich, bentuk dasar ya. Bentuk dasarnya ich. Akusatifnya mich, mich. Datifnya mir, Mia. 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 Kita coba ambil contoh itu ya. Jadi tadi ich bentuk dasar, akusatifnya mich. Jadi kalau di level lanjut ini satu paket ya dihafal. Ini nominatif, ini akusatif, ini datif. Jadi kalau misalnya di depan saya, apa depan? Depan apa? For. vor, Kalau di mich, akusatif atau datif, lihat rumusnya tadi di datif, datif, ya, datifnya saya, mir, mia, for mich, mir, datif. Ini sudah aturannya. Jadi kalau ke depan saya, depan for, for mich, for sayanya mich, kalau kalau ke harus ikut aturan akusatif, akusatifnya saya, mich. mich, Itu contohnya ya sekilas ya. Jadi untuk sementara yang dimaksud seperti ini. Jadi kalau belum hafal, yang penting paham dulu ya. Kalau masalah perubahannya nanti kalian bisa hafal sendiri. Yang penting paham bedanya itu ya. Kalau mau bilang di, makanya tadi di atas saya tulisnya dasar aja ya. Saya tidak tulis di belakang karena bisa dua. Bisa di belakang, bisa ke belakang. Bisa di atas, bisa ke atas. Jadi ini bisa posisi, bisa pergerakan. Gitu ya. Kalau posisi datif, hinter mir. Kalau pergerakan ke belakang, hinter mich. Gitu ya. Itu salah satu contohnya yang terpengaruh akusatif datif. Contoh lain yang terpengaruh datif di sini artikel juga ya. Kalau yang baru belajar harusnya sudah pernah dapat ya ada der, di, das, ada artikel penanda gender kata benda ya. Tapi ini untuk kata dasarnya ya, untuk bentuk dasar. Kita ambil contoh yang der ya. Di sini akusatifnya jadi apa? Der, den, den, datifnya dem, Dan. dem. Ya, itu ya ini kita ambil contoh satu ya. Jadi bentuk dasarnya der, kalau bendanya maskulin, akusatifnya aturannya jadi den, datifnya aturannya jadi dem ya. Der, den, dem. Ya, ya kalau belum hafal, kalian tampilkan terus ya tabel tadi. Yang penting paham cara penggunaannya. Kalau belum hafal masih lihat tabel, masih bisa ya lihat tabel. Contoh benda maskulin misalnya apa? Benda maskulin. der Tisch, Diatis, meja ya. komputer, Di komputer bisa juga kita ambil meja aja. Kalau di ke samping meja itu, samping apa samping? Neben, Kalau ke samping akusatif atau datif? neben den Tisch,
Akusatif. Ini ya, ke ya. Den. Akusatifnya der, Den. 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 Tadi Den. kita sudah ambil dari Neben tabel. Tish. Itu ya. neben dentisch. Kalau di samping meja, Neben dem Tisch. sudah jelas, ada yang masih bingung aturannya? For the Kalau neben. kalau belum Paham. hafal wajar ya. Ya. Neben. Kalau di datif, datifnya der jadi dem, Dem. Dem. tish. Tisch. Itu ya, sampai di sini. Ada yang silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Paham, Her. Jadi kalau di beberapa materi sebelumnya itu selalu ya. Kalau pakai yang kiri selalu datif, kalau yang kanan selalu akusatif, kalau yang tengah ini bisa dua-duanya. Bedanya ternyata sederhana aja ya, cuma di mana dan kemana. Kalau kalian mau bilangnya di datif, kalau mau bilangnya ke akusatif. Kalau agak susah dihafal ini inget hurufnya ini ya. Di, D datif, ke, K akusatif ya. Kalau lupa-lupa. Itu. Jadi nanti kalau kalian baca pun, kalau kalian buat kalimat ya seperti ini ya. Jadi dibedakan. Kalau kalian baca pun hati-hati. Misalnya taman ya, misalnya ya. Depak. Kalau saya bilang apa ya, misalnya Hinter Den Park, apa ini artinya? Di belakang taman. Den akusatif atau datif? Akusatif. Akusatif. Akusatif berarti yang saya maksudkan ke belakang ya. Ke belakang taman. Gitu ya. Cuman ini masih belum lengkap ya. Kalau di bahasa Jerman nanti kalimat lengkapnya kalian harus sesuaikan kata kerjanya. Jadi di bahasa Jerman kata kerja di mana dan kemana pun jangan sampai tertukar ya. Jadi kalau kemana itu harus kata kerja yang perpindahan tempat ya. Saya pergi ke belakang taman. Nah, ini juga harus disesuaikan ya. Kalau kata kerjanya pergerakan ya harus ke. Kalau kata kerjanya bukan perpindahan posisi harus di ya. Contohnya ini tadi di depan saya. Kalau kalian mau menggunakan di depan saya harus kata kerjanya yang bukan perpindahan tempat ya. Contohnya saya belajar. Atau kamu belajar di depan saya ya. Itu. Kalau yang ke harus yang pergerakan. Kamu berlari. Berlari apa berlari? Itu Laufen. Laufen. tidak beraturannya. Läufst. Kamu berlari ke depan saya. Ini juga tambahannya. Jadi di mana kemana hati-hati kata kerjanya harus sesuai. Itu ya. Terutama ini sempat dibahas juga ya kalau di bahasa Indonesia misalnya meletakkan. Kalau meletakkan di atas meja atau ke atas meja. Kalau meletakkan. Di atas meja. Saya meletakkan buku. Eh, Pergerakan atau bukan? ya, pergerakan. Ke. Kalau di bahasa Jerman harus ke. Kecuali kalau buku itu terletak di. Tidak ada pergerakan, bukunya diem aja. Ya itu ya nih salah satu pertimbangannya ya. Cuman kalau belajar sih bebas aja dulu. Pokoknya kalau kalian mau bilang di, datif. Kalau mau bilang ke, akusatif ya. Tapi lebih detailnya tadi itu ya. Di bahasa Jerman hati-hati. Ada beberapa mungkin yang tidak sesuai ya. Meletakkan pergerakan ke, tapi kalau yang terletak baru yang di. Itu ada yang mau tanyakan di sini? Keine Frage. Ada 9 ya artinya. Ada 9 preposisi yang masuk di grup ini. Artinya semuanya untuk tempat ya yang bisa datif akusatif tadi yang bisa fleksibel. Cuman kadang ada juga beberapa yang
bukan tempat ya. Contohnya Uber, ada yang tahu arti lainnya Uber? Ich spreche über Politik. Tentang. Tentang ya. Tapi kalau yang arti lainnya ini, kalau yang bukan tempat ini biasanya satu aja ya kasusnya ya. Contohnya kalau di sini dia akusatif aja. For, kemarin masih ingat for them essen, for them lernen. For them essen, lerne ich Deutsch. Saya belajar bahasa Jerman sebelum, ya ini ada arti lainnya ya beberapa ya. In juga ini bisa juga artinya yang akan datang. In 2 Wochen, 2 minggu yang akan datang. Cuman kalau yang bukan tempat itu salah satu aja ya, antara datif saja atau akusatif saja. Yang bisa fleksibel hanya untuk tempat ya. Itu 9 ini ya mulai diinget-inget. Jadi kalau biasanya ditanya di mana kemana, kalau biasanya jawabannya hanya in Berlin. Kalau ditanya kemana, nah Berlin. Sekarang bisa diperjelas ya. Di mana kamu belajar? Di belakang sekolah. Kemana kamu pergi? Saya pergi ke samping hotel itu. Itu ini pendalaman dari tempat ya, keterangan tempat. Ini tabel lengkapnya nanti bisa dicoba-coba dihafal ya, coba-coba dilatih. Pokoknya kalau pakai yang grup tengah tadi, kalau ke harus yang ini, kalau di yang ini ya. Artikel juga. Ini bentuk dasarnya. Kalau ke tadi pakai grup yang tengah harus ini setelahnya. Kalau di belakang, di atas, di samping harus yang datif ya. 2 itu saja yang terpengaruh. Kata ganti orang tadi, saya, kamu, dia, dan artikel ya. 2 itu yang terpengaruh. Nah nih contoh-contohnya ya. Jadi di sini kalian nanti akan lihat ya, di sini bentuknya datif semua. Nih, ini datif semua ya. Kenapa datif? Karena tidak ada pergerakan. Jadi kalian nerjemahinnya juga di ya. Di tas ada kupu-kupu yang duduk di atas kepala, dia memakai topi, tidak ada pergerakan. Kelinci duduk di depan dia, tidak ada pergerakan ya. Jadi di sini datif semua. Tapi begitu ada pergerakan, kata kerjanya juga kata kerja yang perpindahan tempat ya. Nah ini contohnya. Ini nanti akusatif semua. Udah ya, ini kalian bisa pelajari verbennya. Terbang ini termasuk kata kerja perpindahan ya, harus akusatif. Melompat, jatuh, berlari. Itu ya, kata kerja perpindahan tempat. Kalau kata kerja perpindahan tempat harus akusatif. Itu ya. Kita coba latihan langsung ya, kita coba latihan sedikit. Kalau sudah cukup perbendaharaan kosakatanya sudah lumayan ya, bisa latihan seperti ini ya, mendeskripsikan gambar. Kita coba review. Di sini ada benda apa saja yang kalian ketahui, yang sudah belajar. String, WhatsApp, Hmm. berk, Debek apa back? Apa? Gunung. Gunung. gunung, Apalagi? der Hund, Der Hund. baun, Ya, der Hund anjing ya. der Apalagi? Tisch, Der Tisch, meja. Satu paket dengan meja, kursi apa kursi? baun, der Stuhl, Stool. Ya, Ya, der jadi Stuhl, yang satu grup harus dipelajari sekalian ya. Der Stool. Meja, kalian harus tahu. Gla- Kursi juga. Klasse, di fase, Yes, Flashe, apa itu? Di flashe? di fase, pas, di fase,
Apa? Botol. Flasher? Botol, gelas. Botol. Botol. Gelas apa gelas? Gelas, gelas. Glass. Gelas, das gelas. Glass. Die Hause, Orangnya? Cool. Die Frau, Die Frau and der Mann, der Mann. Yes. Wanita itu, laki-laki itu ya, Deman ya. Yes. Rumah apa tadi rumah? das Haus. Haus, das Haus, das Haus. Genau. Apa Oh, das bedanya dengan Hause? Masih ingat kalau Haus Hause? tuh ada dua. Kalau Hause rumah. di Hause, bener Nein. bukan? Hause juga bukan dua, bukan juga di Hause, Perumahan, bukan juga. kalau Haus kayak Ada yang ingat bangunan. sempat dibahas ya apa? Das Haus apa tadi? Bangunan. Ya. Das Haus ini rumah Bangunan. betulan ya, tempat Iya, yang bangunan. benar-benar bangunan rumah. Kalau Hause ini ungkapan, jadi tempat apapun yang nyaman ya kalian bisa anggap rumah itu Hause. Tapi belum tentu berbentuk bangunan rumah. Ya, makanya kalau kalian lihat bangunannya ya kalian bilangnya Das Haus ya. Termasuk di materi hari ini karena kita kan fokusnya di tempat, jadi bangunannya jelas. Di belakangnya rumah, ya ini pakainya yang Das Haus ya. Itu kalau di bahasa Inggris house itu home. Ungkapan. Apalagi yang belum di sini? Sapi, Der Baum, der Der Baum, Hund. pohon, der Baum, Die Vogel. der Vogel, burung. Der der Vogel. Vogel, Sapi tuh. Sapi apa Der sapi? Dikuh. Ini ya, Itu. sebenarnya sih ini sapi betina ya, cuman ya kalau baru belajar kita pilih satu yang mewakili ya. Ini burung. Yes. Ini yang sapi ya, dikuh. das Oke, itu ya yang baru. masuk. Ya itu aja dulu untuk sementara ya. Jadi ya ini sudah banyak juga. Kalau yang baru belajar, nomen itu kata benda itu sebenarnya tidak perlu terlalu banyak ya. Kalau kata benda kalian mau pelajari lengkap ya sangat banyak ya. Pohon tadi der Baum itu cukup untuk yang baru belajar. Semakin lanjut level ya dipelajari daun, akar, batang, ya ranting. Itu ya. Jadi akan ada sangat banyak kalau mau dipelajari semua nomen. Yang lebih penting itu verbennya ya. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan Flasche dan gelas, kata kerja apa? Trinken. Ya, Trinken, ya. minum ya. Trinken. Apalagi misalnya burung, Vogel, ngapain aja burung? Ya, terbang. Ya, makan, nanti bisa cari tahu. Ya itu ya, kira-kira ya. Jadi yang lebih penting verbennya ya. Stool, kursi diapain biasanya? Duduk. Gitu ya. Kita coba latihan ya. Latihannya tadi tuh 9 preposisi tadi. Coba diingat-ingat ya. Tadi ada auf. Masih ingat tadi apa saja contohnya? Atau ini saya coba tampilkan ya kalau belum hafal. Jadi kalau baru belajar pahami cara kerjanya ya. Kalau belum hafal ya wajar. Yang penting kalau kalian diperlihatkan ini paham cara kerjanya. Oke, misalnya apa ya? Di depan pria itu. Oh, ini sama akusatif, datifnya juga ya. Atau kita tulis sendiri ya. Ini kalau untuk akusatif, datif. Jadi artikel untuk gender benda dasar itu ada der, untuk maskulin ada di, ada das ya. Tadi yang kita tulis benda-bendanya antara tiga ini gendernya. Tapi ini baru yang bentuk dasar ya. Kalau akusatif, der jadi apa? Den. Feminim di jadi Jadi tetap di tidak berubah, netral.
Dem. Tetap das. Tidak berubah. Oh, dem. Jadi akusatif hanya maskulin yang berubah. Kalau datif maskulin jadi apa? Jadi dem. Dem. Feminim Feminim jadi der. mirip maskulin dasar. Netral jadi Dem. mirip maskulin datif. Ya itu ya, ini singkatnya ya, kalau mau tabel lengkapnya tadi bisa dilihat. Rumusnya tadi kalau di datif atau akusatif, kalau di Datif. kalau ke akusatif ya. Itu akusatif. Datif. Oke, langsung aja kita coba latihan ya. Misalnya di depan pria itu. Deman. Depan apa depan? For. Pon. Di depan For. akusatif atau datif? Oh, datif. Ya, di Datif. depan datif ya. For dem. Pria Dem. itu maskulin Deman. der. Datifnya For maskulin deman. Pom. dem. For deman. Deman. Itu ya. Pom. Coba lagi misalnya di dalam Gimana? di dalam rumah itu. In house. In house. Rumah netral ya. Yang tadi Ya. tuh. Das house ya netral ya. House. Iya. Kalau di kita butuhnya house. datif, datifnya das tadi berubah jadi dem. Dem. Ya, Dem house. itu ya. Ini bisa disingkat. Tapi Jadi kalau yang baru in belajar boleh kalau mau dijabarin dulu ya. im. Kalau jadi kalau yang sudah pernah lihat im itu Indem singkatan house. ya. Indem house. Im kalau itu apa? Im dem house. itu ya disingkat ya, indem Im. jadi im. Pom. Hmm. Kemudian apa lagi ya? Misalnya di atas. Oh ini di semua ya. Ke atas meja itu. Kubur. An. Auf. Auf den. Auf der Tisch. Auf den. Der. Kasusnya apa? Akusatif atau datif? Auf Akusatif. den Tisch. Akusatif. Akusatif. Akusatif ya. Auf Tidak der Tisch. mungkin der di dasarnya tidak digunakan lagi ya. Iya. Jadi sudah pasti antara akusatif datif, cuma memang ada yang tidak berubah tadi. Auf Tapi den kalau Den ke Tisch. akusatifnya der jadi den. Dan. Auf Tisch. den Tisch. Tisch. Itu ya. Kalau di bawah meja Unter. Unter. Unter den Unter Tisch. dem Tisch. ya, Unter dem Tisch. Unter. bawah Unter. unter bawah Unter. di bawah di datif ya. Dem Tisch. Dem. Datifnya Den maskulin dem. Tisch. Dem Tisch. Dem. Itu ya. Unter dem Tisch, Dem. auf den Tisch. Itu kira-kira ya. Ada yang masih bingung? Silakan kalau ada yang masih bingung ya. No. Paling yang sudah belajar nanti keseringannya pakai in ya, ini bisa divariasikan ya. Kalau Oke. biasanya bilangnya im Haus bisa diganti-ganti hinter dem Haus, neben dem Haus. Itu tapi ini belum lengkap ya, ini belum jadi kalimat ya. Ini baru satu keterangan tempat. Kita coba latihan sambil bertanya ya. Misalnya saya tanya, wo steht der Hund? Ada yang mau coba jawab? Saya Her. Inter. Coba Frau Davita. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Anjingnya berada di mananya apa? Di belakang. Di belakang Pria. kursi ya. Di belakang kursi ya. Ya. Inter. Belakang Dan- hinter.
und, In- inter, Unter, Tisch, Inter, dem, dem Tisch. Dem Tisch. Kok- Stool, Stuhl, kursi ya. Tis. Stool. Stool, kursi ya. Tisch, Stool. Gitu. Wohin kemana wohin gehst du? sapi itu berjalan ya, misalnya ke depan gunung ya. Wohin gets du. Wohin get dikuh, atau itu aja deh, wohin flick, kemana burungnya terbang ya. Wohin fliegt der Kalau burungnya terbang ke pohon, Der Atas. Vogel, Vogel, der Vogel, fliegt fliegt. Der Vogel fliegt. apa tadi? Belakang. kira-kira apa nih kalau di gambarnya ini, dia di mananya pohon, Ubah. burung? Di pada auf Ubah den Baum. for Four. Four. Terbang ke pohon ya, terbang ke pohon. auf Oh. Ya, An, ini an, bisa an, bisa auf bisa auf ya. Kalau agak-agak di depan begini harusnya an ya, tapi kalau di An. atasnya banget auf ya. Auf, an den Baum, An den Baum ya. Ke. Kalau ke akusatif an den ya, Den. akusatifnya pohon tadi maskulin ya. Baum. Der, Baum, an den Baum. akusatifnya Baum. den. Den Baum. Itu ya, ini sih bebas aja ya. Ini Oke. tadi dari saya ceritanya, cuma kalau kalian latihan bisa ceritakan sendiri ya. Die Flasche ist auf dem Tisch. Die Frau ist neben dem Mann, di samping pria itu. Iya, Ya, der Hund ist vor dem Vogel, di depannya burung itu. yuhu, Ya. Ini saya variasikan ya, ada stehen, ada fliegen, tapi kalau kalian mau pakai ist bisa juga ya. Kalau mau jelasin di mana, tapi kalau wow, yang pergerakan sih tidak bisa ist ya. iya benar. Nah, tapi kalau yang posisi bisa pakai ist. Wo Contoh, ist das Haus? Wo ist der Hund? Wo ist das Glas ya? nah, Ada yang mau tanyakan di sini? Eine Frage? saya mau bertanya, Kak, Silakan. stay itu artinya apa ya tadi ya? Oh ya, kita coba Meletakkan, berdiri, meletakkan atau berdiri? meletakkan, Nine. Berdiri. Berdiri, tidak ada pergerakan ya. berdiri. Ini ada di, Oh. ya, ini ada di Berdiri. slide berikutnya ya. Kita coba lihat. Oke, danke. Jadi secara umum untuk kata kerja umum kalian harus bisa bedakan ya, di mana, kemana. Misalnya kalau belajar itu di mana atau kemana? Di mana? Di mana? Ya, Kemana belajar di mana. Ini juga agak tidak sesuai ya, kalau di bahasa Indonesia kan kadang belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, itu Cina. padahal kan harusnya di sini bukan perpindahan tempat ya, jadi agak-agak tidak sesuai. Betul. Secara umum seperti itu ya. Jadi kalau bisa disesuaikan kata kerjanya di mana atau kemana. Cuman ada juga di sini beberapa kata kerja khusus yang mirip-mirip. Cuman nanti ada bagiannya masing-masing ya. Atau ini kita tempel langsung aja. Saudara kembarnya ya. Sintaks. Nah, ini ada yang mirip-mirip. Sintaks. Jadi ada stayen. Stayen apa artinya? Stay Terletak. itu tetap. Maksudnya Terletak. terletak, Kalau untuk orang artinya, kalau untuk makhluk hidup. berdiri. Ya. Berdiri. Terletak pun ini bendanya harus benda yang berdiri. Berdiri. Botol itu terletak, nah itu stayen. Berdiri. Ya. Kalau yang liegen, apa liegen? Berbaring. Berbaring. Meletakkan. Lain. Meletakkan. Berbea. Berba. Oh, berbaring. Lain. Terletak juga, cuma bendanya terletaknya tiduran ya. Contohnya karpet. Kalau karpet pakainya liegt. Atau Tiduran. kalau bangunan yang besar lebar itu liegt ya. Das Hotel liegt
Das Restaurant liegt hängen. Hmm. Menggantung. Menggantung. Di sini tidak ada Hanging itu pergerakan. menggantungkan. Ya, di sini Tergantung. Menggantung. tidak ada Tergantung. pergerakan ya. Digantung. Nanti Tergantung. nanti pergerakan yang Ya, di satunya tergantung. lagi. Das Buch. Menggantung. Sitzen Menggantung. Duduk. Menggantungkan. duduk ya. Bergantung. Aduh. Nah, ini saudara kembarnya ada yang di bawah ya. Hati-hati ada yang mirip-mirip. Stellen apa Stellen? Meletakkan. Saudara Ya, Jalan kembar. meletakkan tapi Meletakkan. orangnya atau bendanya berdiri posisinya. Berdiri. Ya, Kalau yang Legen Regen sama seperti Ligen sama berbaring. seperti Stellen, Ligen cuman meletakkannya tiduran. Tiduran. Ya, contohnya kalau saya meletakkan gelas kan berdiri jadi Stellen. Kalau saya meletakkan karpet kan tiduran jadi Lege. Ya, Gitu. cuman yang ini pergerakan, kalau yang atas bukan pergerakan. Makanya yang atas selalu selalu datif ya. Kalau yang bawah selalu ke. Hängen, nah ini kebetulan mirip bentuknya. Tapi kalau di sini tergantung, ini yang pergerakan Digantung. ya. menggantungkan, Menggantung. Digantung. Menggantung. menggantungkan. Setzen, Menggantungkan. Eh, Duduk. Menduduki. ya mendudukan sesuatu ya. mendudukan. Saya Mendudukan. mendudukan anak saya ke atas kursi. Ya itu ya, kira-kira ya. Jadi ini agak-agak Pergerakan. tidak bisa ditukar-tukar, ini sudah ada bagiannya. Kalau yang di atas selalu datif, selalu di, ya, terletak di, berbaring di, tergantung di, duduk di. Tapi kalau yang bawah selalu ke ya. Meletakkan buku ke atas meja, meletakkan karpet ke depan pintu, menggantung pakaian ke dinding, mendudukkan anak saya ke, ya itu ya. Jadi ada yang ini mirip-mirip, yang atas selalu di, yang bawah selalu ke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang masih bingung? Saya mau tanya, Stellen itu dalam keadaan berdiri juga. Ya, meletakkan sesuatu yang berdiri. Kalau Berarti meletakkan, Ligen sama Legen itu yang ini ya tiduran. baring. Tapi Tiduran. kalau Oh, yang ligen tidak bergerak, kalau legen iya. ada pergerakan. Ligen bergerak. Oh, oke. Ya. Danke. Hängen, hati-hati, ini bentuknya sama persis ya. Nanti tergantung konteksnya. Ya, kalau Jadi kalian lihat, pertanyaan, kenapa? Ada yang mau tanyakan? ini kan untuk jawabannya, untuk pertanyaannya itu selalu wo itu pasti Datif. ada perpindahan tempat gitu Kalau yang wo tidak ada perpindahan. ya. Oh, tidak. Tidak ada Ya, wohin yang berpindah. kalau wohin itu Ya. perpindahan tempat. Oh. Tidak. Wohin gets do. Ya, ini juga sempat dibahas ya di kalimat tanya episode 5. Kalau mau bertanya kemana tidak bisa sembarang kata kerja, harus kata kerja berpindah tempat ya. Kata kerja pergerakan ya. Kemana kamu pergi, kemana berlari, Iya. kemana kamu terbang. Ya tuh tambahannya ya paling ya kalau mau detail. Tapi kalau yang baru belajar bisa tadi tuh. Pokoknya kalau kalian buat kalimat dengan verben apa, misalnya membeli. Membeli ini harus membelinya di mana ya. Harus di. Kalau berjalan harus ke, secara umum harus bisa dibedakan ya. Pertanyaan juga sama, jadi kalau membeli tidak bisa kemana kamu membeli, tidak bisa ya, harus di mana. Di mana? Kalau gehen harus kemana. Kemana? Jadi pertanyaan dan jawaban sama ya, harus sesuai. Itu ada yang mau tanyakan di sini? No nih. Tapi yang di mana ini kalau kalian mau pakai ist, mau pakai kata kerja sein ini boleh aja ya. Ini kalau tadi kan ini spesifik ya, buku itu terletak di rak, karpet itu terletak di bawah meja. Kalau mau diganti pakai is semua bisa ya. Kalau untuk yang di mana. Das Buch ist im Regal. Der Teppich ist unter dem Tisch. Die Bilder sind, oh ini kalau ini plural ya. Die Bilder sind an der Wand.
Jadi boleh juga ya kalau mau satu kali pakai ini. Cuman kalau ini artinya cuma berada aja, berada di. Tidak jelas ya beradanya apakah berdiri, tiduran, tergantung, atau duduk. Hmm. Itu ya kira-kira ya. Ya intinya itu untuk grup yang tengah tadi ya. Grup yang bisa akusatif, bisa datif. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Paling tinggal latihannya aja. Ayo latihan. Hmm, Ini di mana ya? Ini ya di mana? Ya, kita coba lihat beberapa ya. Di sini ada in, di dalam atau dalam ya. An tadi kalau di benda yang tegak lurus vertikal ya. Kalau ada benda tegak lurus vertikal ada sesuatu di depannya an, auf di atas ya. Auf di Kita atas. coba tebak beberapa. Yang pertama, wo sind die Blumen, bunga ada di mananya vas, in ada der di in indem der ya. Fass. Im ya. In der Fass. In der Datif. Gimana bunganya? Ini tidak ada gambarnya ya nih, suruh im dibayangkan aja ya bunga biasanya Oh, ada di mananya vas. Vas in bunga di depan ada di mananya meja, vas bunga. atas. Auf. Auf. andem Auf. andem An. Auf. andem Auf. Auf. Di atas ya. ya, Auf. auf dem Auf. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Ini kita jawab biasanya ya di atas meja. Kecuali kalau ini ada meja, tapi meja sih tidak terlalu vertikal ya. Kalau misalnya meja itu agak-agak tegak lurus, ada di depannya vas, nah itu bisa an. Tapi kalau ini kan normalnya di atasnya ya, di atas meja. Meja ada di mananya jendela? An. Eh. Antara antara tiga ini. Auf. An. an Ya, an ya. an Fast. andem Ya, di atas tidak mungkin kan jendela kan An. bentuknya memanjang begini. Kecuali kalau mejanya di atasnya kan tidak mungkin ya. Di dalamnya juga, di dalamnya meja ya tidak ada apa-apa, hanya kaca. Mejanya itu ada di depannya. Nah ini depan, selain for, depan kadang juga ini ya, an ya. Ini bisa juga kadang diartikan depan. Oke. An. Andem. Datif ya, datif netral. Di sini datif semua. Karena Datif. menjawab pertanyaan di mana ya harus di ya, datif. Satu lagi, botol itu ada di mananya lantai? An. Auf. An. auf Auf. An. dem Auf. Oh, ini sudah ada artikelnya ya, auf dem Boden. Dem. Di atas lantai ya, auf. Oke. Oh ya, satu lagi di sini ada mobil. Mobil di mananya lukisan? di depan In. andem Maksudnya Dalam Dem. gambar maksudnya mobil. gambarnya ini apa, In. lukisannya ini gambarnya Oh. mobil ya. In. Kalau Oh, lukisannya bergambar mobil, in im build mobilnya ada di, In. im build kalau di bahasa Indonesia di dalam ya, kalau di bahasa Indonesia ya. In. Im. Apakah ada di dalam kanvas lukisannya? Ada mobil di Ya. dalamnya? ya Nein, di permukaannya aja, di atas permukaan ya. Auf. Auf. Kecuali kalau kanvasnya tebal, di dalamnya ada mobil, im. Jadi kalau mau bilang saya ada di dalam foto, ich bin, In. bin im build i ya jangan sesuaikan bahasa Indonesia, dan sesuaikan budayanya. Dan Ya, dan font saya hanya ada di permukaan fotonya aja, tidak ada di dalam kertas fotonya ya.
Dem. Ich bin auf dem Foto. Ya, jadi kadang ya itu ya, kadang menerjemahkan ya tidak 100% pas dengan bahasa Indonesia ya. Di Betul. dalam foto cuman ternyata di permukaannya aja, tidak di dalam ya. Ya itu ya paling. Kalau di sini Lanjut. Der Schrank. bisa Iwan. coba tampilkan tadi. Ini di mana harusnya ini datif semua ya. Yudatif. Oke, di sini kita disuruh tebak ya kalau dari gambar kira-kira posisinya di mananya apa. Di sini benda utamanya yang kiri. Kita disuruh jelaskan yang kiri ini ada di sebelah mananya yang kanan ya. Zum Beispiel serang lemari ada di depannya dinding ya. An der Wand. Kalau lampu ada di mananya meja kerja, meja tulis. Auf. Auf dem Auf. Schreibtisch di atasnya ya. Kemudian dia Zettel. Zettel apa? Zettel. Zettel. Kertas. Kertas catatan. Nah, itu ada catatan kecil tuh. Di mananya Bildschirm, monitor. Monitor atas. Auf. An. 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 Ya. Terus yang Menempel di benda yang tegak lurus ya nih tadi. Itu nempel. An ya. An. an. Ya, ini kadang diartikannya mirip-mirip sama for ya di depan. Cuma biasanya kalau for agak ada jaraknya. Kalau an ini yang nempel ya biasanya ya. Komputer ada di mananya meja. Auf. Auf. Komputer harusnya yang ini ya. Ini bisa juga sih yang bawah. Auf. 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 Telepon. Telepon di mananya buku telepon. Mana telepon? Kelihatan telepon. Auf. An. Auf ya. Auf. Tiduran di atasnya. Auf. Tidur. Tas. Ya. Tastatur, keyboard. Keyboard komputernya ada di mananya monitor. An. Di Depan. ADM. Depan ada jaraknya. For. For. Jadi kalau depan yang nempel atau sangat dekat an ya. An. Kalau ini ada jaraknya An. for harusnya. Bonbons, ini ada bonbons ya, oh ini permen ya. Ada permen di mananya buku. Hinter. 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 Oh, Ya, belakang ini itu. Kirain samping. belakang harusnya ya. Hinter den Bücher. Buku-buku di mananya lemari. Schrank. Ya, di dalam ya. Kalau ada ruangan Ya. Inder. ini di dalam ya. In In dem Schrank. Bildschirm monitor di mananya meja. Auf. 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 Kalau yang tadi komputer mungkin yang ini ya. Komputernya ya mungkin ya. Unter ya. Ini monitor yang auf ya. Oh. Tuh, kalian sesuaikan Berarti aja. bawah. Kalau Auf. di bawah, Unter. Unter. ini mungkin unter ya. Mana komputer? Ini ada mesin komputer. CPU-nya. CPU. Karena ada monitor, berarti ini Benar. dibedakan ya. Iya. Kemudian Stifte, alat tulis. Pensil. Di mananya kertas. Auf dem Papier. Auf. Mouse ya. Di mananya keyboard dan buku telepon. Neben. Switchen yang tadi baru muncul ya. Switchen. Di antara. Di antara keyboard dan buku telepon. Terakhir Drucker, printer di mananya meja. Neben. Ya itu ya. Jadi
Ini belum dilengkapi artikel, cuma kalian harus tahu ya kalau mau menjelaskan di mana nanti harus datif semua ya. Datif semua. Kalau there Hmm. jadi dem, Dem kalau jadi der. di feminim jadi der, ini ya, di jadi der. Tapi kalau di plural jadinya den ya, ini jadinya den. Oh gitu. Kalau das sama seperti maskulin Dem. jadi dem. Dem. Itu kalau mau bilangnya di Dem. mana. Di. Ini bisa di mana, bisa kemana ya tergantung verbennya. Ah, Kalau kalian bilang saya meletakkan buku ke dalam ya berarti akusatif. Saya Is. meletakkan permen ke belakang buku, kalau ke ya berarti akusatif ya. akusatif. Itu yang baru belajar bisa ini diingat-ingatin aja dulu artinya ya, 9 Oke. ini. Ya. Mari. Ya seperti itu ya latihannya. Jadi kalau untuk preposisi tempat sih kalian lebih bagus kayak gini ya, mendeskripsikan gambar Iya benar. apa, ada di sebelah mananya apa. Hmm, Hmm, betul. Itu ya. Lanjut. Ya itu saja sih intinya ya, tidak ada yang lain. Ya jangan lupa tadi Silakan. kalau kalian yang baca harus bisa dibedakan ya di mana dan kemana. Hmm, Kalau hafal tadi akusatif datif ya, kalau yang akusatif ke, hmm. kalau yang datif di. I. Tapi kadang dari kata kerjanya juga jelas ya. Kalau pergi ya pasti pergi ke, terbang. Ini terbang hati-hati ya. Terbang ada dua ya. Ya. Oh iya. Bisa terbang itu terbang ke mana ya? Terbangnya yang pergerakan. Kalau pergerakan dari bawah ke atas kita pakainya akusatif. Tapi kalau terbangnya melayang-layang di situ saja itu datif. Ah, Ya ini Fliegen bisa dua ya. Bisa terbang yang bergerak, bisa juga terbang yang melayang-layang di situ-situ aja. Kalau mantap. di situ-situ aja datif, kalau Datif. pergerakan akusatif. Ah, Hmm. Hmm, itu ya. Ya ini nanti kalian bisa coba-coba latihan ya. Nanti bisa coba-coba jawab di grup. oke. Kalau di sini sih datif ya. Di sini ceritanya tidak ada pergerakan. Anak-anak berada di antara rumah dan mobil. Tapi Berarti kalau mau switch. kalau mau lebih bagus kalian coba dua-duanya ya. Yang tidak bergerak dan juga yang bergerak. Anak-anak Bergerak. berlari ke antara rumah dan mobil ya. Hmm, Ini tidak bergerak. Anak itu berbaring di tempat tidur. hmm. Kalian bisa latih juga yang pergerakan ya. Anak itu melompat ke tempat tidur. Ya, supaya datifnya kalian bisa, akusatifnya juga bisa. Juga bisa. Contoh. Hmm, Contohnya ya ini ya. Misalnya coba yang Contoh. kucing. Kucing duduk di atas meja. Di Sit. Sit. Auf. 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 Den. Tish. Ini duduk ya. Duduk tidak ada pergerakan ya. Tapi kalau saya mendudukkan kucing itu, masih ingat tadi saya mendudukkan kucing itu? Ich setze, ich setze Auf. die Katze auf Hmm. den Tisch. Akusatif atau datif? Akusatif auf den Tisch. Pergerakan ya. Ya, auf den Tisch. Ya, dan pergerakan ini bisa dua ya, bisa kita yang menggerakkan, orang lain yang menggerakkan, bisa juga dia bergerak sendiri. Jadi kalau makhluk hidup bisa dua. Kalau kucing itu melompat ke atas meja, Die Katze Spring. Spring. akusatif Auf. atau datif? Akusatif. datif. Pergerakan. Akusatif. Ya, pergerakan ya, melompat ke. Akusatif auf den Tisch. Itu ya. Jadi nanti latihan gambarnya itu ya. Kalau di sini sih gambarnya tidak bergerak, ceritanya tidak ada pergerakan ya. Tapi kalau mau dilengkapi kalian buat juga yang bendanya bergerak supaya datifnya kalian bisa latih, akusatifnya juga bisa dilatih ya. Oke. Ya kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanyakan materinya hari ini? Ada.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, Herr Harvey kalau mau ditanyakan. Saya mau nanya yang latihan barusan, yang nomor 2 tadi kayak gimana contohnya, Kak? Yang di kinder tadi, Iya. yang nomor 2 ini. Kalau ini kan dia tidak bergerak ya. Kalau tidak bergerak berarti apa nih? Anak-anak itu berdiri. Berdiri apa tadi? Pakai zain Berdiri. ya? Oh, Switch. berdiri aja. Oh, Switch. gitu. Oke, oke. Stand. Sit. Paham, paham. State. Ya itu ya nanti pakai season. Oh, oke, Ini oke. yang tidak bergerak ya. Kalau yang bergerak ya bisa anak-anak itu berlari. Oh, oke. Atau bisa juga ibu meletakkan anak-anak itu. Nah ini nanti juga pergerakannya. Oh, Stand. oke. Paham. Gitu ya. Danke. Oke, Bita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang baru bergabung atau yang sempat terlewat ya, ini untuk materi yang kiri dan kanan ada di episode 11 dan 12 ya kayaknya ya. Nanti bisa di review. Ini campur-campur, ada tempat, ada waktu. Kalau untuk hari ini kan hanya tempat ya. Jadi yang ini malah lebih sederhana, tempat Tuh, aja. 4. Tapi kalau yang kemarin malah lebih ribet ya, ada tempat, ada waktu. Ya itu ya kira-kira ya. Nanti bisa didiskusikan di grup WA-nya ya kalau ada yang mau ditanyakan atau mau coba latihan. Kalau ada yang mau ikutan kelas Maret kami bisa segera mendaftar. Tanggal Akan berapa ya? segera dimulai kelasnya. Mulainya sih sekitar pertengahan bulan ya, sekitar tanggal 14-an. Sebelum Lebaran. Ya, sebelum Lebaran sudah sempat mulai sedikit. Oke. Mungkin itu saja ya. Ikuti lagi kelas kita episode berikutnya ya. Ajak teman-temannya. Episode 15. Oke, Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Oke, cheers.